Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Ini adalah video lanjutan dari ciri-ciri karma sebelumnya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri karma, sekarang kita akan masuk lebih dalam untuk menemukan sumber karma itu, yaitu benih karma. Setiap niat, pemikiran, perasaan, persepsi, atau kesimpulan-kesimpulan yang disertai rasa atau emosi yang kuat akan meninggalkan jejak getaran di dalam diri kita. Anggap saja sebagai sidik jari energi. Inilah yang disebut sebagai benih karma. Ia tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar adalah tempat menyimpan emosi, kebiasaan, naluri, impuls-impuls, dan memori masa lalu yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita tanpa kita sadari. Biasanya ini terjadi di masa-masa kecil kita, ketika kita belum cukup mengerti atau belum cukup bijaksana untuk memahami kehidupan, masa di mana filter persepsi belum terbentuk dengan utuh. Sebagai contoh, jika seorang anak, katakanlah pada usia SD pernah diremehkan, dibully, diketawain, dan apabila hal itu sangat membuat dia terluka, maka tanpa sadar, ia akan menanam benih rasa tidak cukup baik, rasa tidak layak, dan rasa tidak diterima. Nah, benih ini untuk waktu yang lama akan tetap ada di sana, dalam keadaan yang tidak aktif atau dalam kondisi dorman. Benih ini akan aktif apabila pada waktunya muncul situasi yang tepat. Nah, benih inilah yang di dalam pikiran bawah sadar menarik orang atau situasi yang nantinya akan membuatnya mengalami hal yang sama seperti di masa ia kecil, yaitu diremehkan, diacuhkan, dan tidak dianggap. Satu contoh lagi, bagaimana benih karma ini tumbuh, yaitu saya ibaratkan seorang anak kecil yang pernah mendapatkan pengalaman di mana suatu waktu dia pernah melihat kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Dia menyaksikan bagaimana orang kaya memiliki berbagai macam kemewahan yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Dan pengalaman ini membuat batinnya terpukul, membuat hatinya terluka, dan tanpa sadar ia menyimpan rasa pahit itu di dalam pikiran bawah sadarnya. Artinya, ia menanam benih kemarahan, kebencian, dan kepahitan terhadap orang kaya. Tahun demi tahun berlalu, mungkin sang anak sendiri tidak mengalami langsung bagaimana rasanya hidup kekurangan itu. Namun, benih karma yang ada di dalam dirinya, yaitu rasa pahit, rasa perih, dan rasa tak berdaya ketika melihat kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin itu tetap hidup di dalam dirinya. Pada waktunya, benih ini akan aktif, semesta akan menghadirkan situasi-situasi orang-orang yang mencerminkan, yang membangkitkan kembali perasaan seperti dulu di dalam dirinya. Alam semesta ini bekerja seperti cermin. Ia memantulkan kembali ke hadapan kita melalui pengalaman-pengalaman apa yang sebenarnya tertanam jauh di dalam pikiran bawah sadar kita. Dalam kasus tadi saya contohkan seorang anak yang mengalami luka batin ketika melihat kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya, maka ia sering mengalami kejadian-kejadian serupa baik dalam hubungan pekerjaan, pertemanan, ataupun hubungan-hubungan pribadi. Hal ini seperti membangkitkan kembali perasaannya di masa lalu, meskipun pikiran sadarnya sudah lama membuang atau tidak mengingat lagi memori tersebut. Yang namanya alam bawah sadar, dia bekerja otomatis tanpa kita sadari. Jadi, selama kita tidak menyadari pola lama itu, ia akan terus memutar ulang skenario yang sama, namun dengan aktor dan panggung yang berbeda. Dan
hal ini akan terjadi berulang-ulang. Mungkin ada suatu masa di mana kita merasa, kok saya terus-terusan mengalami kejadian seperti ini ya? Kok saya terus-terusan diperlakukan seperti ini ya? Nah, ini disebut sebagai situasi yang berulang atau pola yang berulang. Seperti yang saya sebutkan di video saya sebelumnya tentang ciri-ciri karma. Mungkin kamu pernah merasa bingung atau menganggap dunia ini tidak adil. Padahal kamu merasa sudah menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin, tidak ngapa-ngapain, tidak mengganggu orang, nggak berbuat salah, nggak melakukan ini, nggak melakukan itu. Tapi kok masalah kayak gini datang terus sih? Nah, itulah kerja pikiran bawah sadar. Ia tersambung dengan semesta ini atau kehidupan ini melalui hukum spiritual yang kita sebut sebagai hukum getaran. Kuncinya adalah adanya rasa atau emosi yang kuat. Nah, rasa ini menjadi semacam magnet dan semesta ini merespon perasaan kita tadi dengan menghadirkan kejadian serupa yang juga pada akhirnya akan menghasilkan perasaan yang serupa. Jadi, kepahitan yang kita tanam di dalam pikiran bawah sadar kita akan menarik situasi-situasi yang pahit. Rasa diremehkan juga akan menghasilkan situasi seperti itu. Perasaan kekurangan menghasilkan situasi penuh kekurangan juga, dan seterusnya. Yang kita alami sebagai pengalaman di kehidupan ini, atau yang sering kita sebut sebagai ujian-ujian, hanyalah akibatnya atau realitas fisiknya. Kita tidak akan bisa benar-benar keluar dari masalah kecuali kita menyadari sebabnya atau benih dari karma ini. Mungkin beberapa dari kamu sudah cukup familiar dengan kalimat ini. Untuk mengubah realitas atau kenyataan hidup, kamu harus mengubah programnya. Nah, benih karma ini adalah program yang berada di pikiran bawah sadar kita. Itulah yang harus kita ubah. Sebenarnya, ujian-ujian karma yang kita alami dalam kehidupan ini adalah petunjuk paling tepat menuju gudang pikiran bawah sadar kita. Sekali kita mengetahui benihnya, maka pola ini akan segera berakhir dalam hidup kita. Karma hanya perlu disadari, diterangi dalam cahaya kesadaran kita. Bukan untuk menghukum kita, tapi untuk membawa kita pada tingkatan yang lebih tinggi dari evolusi jiwa. Baik, demikian video ini. Silakan teman-teman subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kamu yang beresonansi dengan tema ini, dan jika kamu merasa sudah siap untuk menapaki jalan penyembuhan dan pertumbuhan lebih dalam, saya membuka ruang bimbingan pribadi melalui sesi coaching. Kamu bisa menghubungi saya melalui WhatsApp yang saya tempatkan di kolom deskripsi. Terima kasih, salam hening.